Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar Radio Sakinah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita rencanakan, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku Pengaruh Wahabi di Indonesia. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah sampai terakhir kita masuk ke apa ya namanya ya, ini sub pembahasan apa ya, subbab. Iya, yang anggaplah seperti itu ya. Subbab, judulnya kondisi keagamaan umat Islam di Indonesia. Kondisi keagamaan umat Islam di Indonesia. Bismillah, saya mulai bacakan ya, semoga bisa difahami lah. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah, umat Islam di Indonesia tidak lebih baik dan tidak lebih beruntung dari saudara-saudara mereka di berbagai daerah Islam yang lain. Ada di antara umat Islam Indonesia yang mengetahui Islam hanya sekedar namanya saja. Kalaupun toh mereka tahu tentang Islam, maka pengetahuan itu bercampur dengan berbagai kebatilan dan legenda hayalan. Mereka ini hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat pada upacara perkawinan. Itu pun diucapkan karena para petugas pemerintah yang mengurus soal upacara akad nikah bagi mereka memaksa mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut sebelum berlangsungnya akad. Meskipun yang demikian itu berlangsung tanpa pengertian dan kesadaran. Dari ajaran syariat Islam yang mereka ketahui, hanya khitan bagi anak-anak dan menghadapkan mayit ke arah kiblat di kuburan. Gimana ya? Saya ulang. Dari ajaran syariat Islam yang mereka ketahui, hanya khitan bagi anak-anak dan menghadapkan mayit ke arah kiblat di kuburan, sementara kepercayaan mereka masih tetap seperti kepercayaan nenek moyang mereka yang mereka terima secara turun-temurun, yang bercampur dengan sisa-sisa kepercayaan animisme, Hindu dan Buddha. Golongan ini oleh sementara kalangan disebut golongan Islam abangan. Sebagian lagi dari umat Islam ada yang melaksanakan syariat Islam hanya sampai pada batas tertentu. Mereka mendapatkan pelajaran agama dari para ulama atau setengah ulama. Mereka ini diliputi oleh sikap taklid yang membabi buta dan fanatik madhab. Dalam golongan ini banyak tersebar perbuatan bid'ah serta takhayul dan hal-hal lain yang mereka anggap termasuk ajaran agama padahal sama sekali bukan. Golongan ini dikenal dalam bahasa Jawa sebagai golongan santri, dan pondok-pondok di mana mereka belajar agama disebut pesantren. Di antara umat Islam Indonesia terdapat pula kelompok budak pendidikan dan kebudayaan barat pendidikan dan kebudayaan kaum penjajah. Golongan inilah yang mempunyai pandangan bahwa agama tak lain hanya sekedar kepercayaan individu dan beberapa upacara ritual yang terbatas di rumah-rumah ibadah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalaupun ada, maka itu hanya dalam hal yang sangat terbatas, seperti kaidah-kaidah moral yang bersifat umum. Golongan ini adalah termasuk kebanyakan mereka yang memegang tampuk pemerintahan di bawah telapak penjajah. Pada pokoknya, kondisi keagamaan umat Islam Indonesia secara umum pada masa itu sangat menyeleweng dan jauh dari ajaran agama yang benar. Mereka masih tertutup untuk bisa melihat keindahan agama mereka yang agung. Nah, selesai dari sub yang pertama ini ya. Kemudian kita masuk ini subjudul yang baru lagi. Subjudulnya berbunyi Gerakan-gerakan Reformasi di Indonesia. Gerakan-gerakan Reformasi di Indonesia. Kata penulis, yang saya maksud dengan gerakan-gerakan reformasi adalah semua gerakan yang mengajak ke arah perbaikan di bidang akidah, serta memurnikan syariat dari segala bid'ah, khurafat, serta sisa-sisa animisme yang telah merusak syariat, dan mengajak untuk menolak segala taklid buta dan fanatik madhab, mengajak kembali ke sumber murni dari agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengajak untuk memecahkan belenggu kebekuan serta mengajak mencemerlangkan kembali agama Islam yang benar yang dapat menuntun manusia ke arah kehidupan sejahtera.
Gerakan-gerakan itu telah muncul di Indonesia dengan corak ragam yang berbeda-beda dalam cara dan bentuknya sesuai dengan perbedaan kemampuan tokoh-tokohnya serta lingkungan di mana mereka berada. Namun demikian, gerakan-gerakan tersebut menuju satu sarana yang sama dan berjuang di bawah satu semboyan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta kembali ke jalan kaum salaf. Karena itu, sebagian orang menamakan gerakan-gerakan tersebut dengan gerakan salafiyah. Gerakan salafiyah ini telah dimulai dengan kelahirannya di Sumatera, yang mana salah satu 5 pulau terbesar di Indonesia, pada tahun 1802 atas inisiatif beberapa orang haji dari umat Islam di pulau tersebut yang kembali dari Makkah setelah mereka di sana mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh Wahabi. Ini penyebutan nama tokoh Wahabi itu adalah nama yang diberikan oleh para penentangnya. Ya, saya ulangi, jadi awal munculnya di Sumatera itu tahun 1802 ya. Dari tokoh orang-orang yang telah melaksanakan perjalanan haji ke Mekah, dan mereka telah mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh Wahabi. Mereka pun merasa puas akan kebenaran dakwah Wahabi dan mengikutinya. Mereka itu adalah Haji Miskin dan kawan-kawan yang dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Orang-orang awam yang tidak mengetahui hakikat seruan mereka itu menamakan golongan ini dengan golongan Padri. Kemudian peperangan yang sengit yang terjadi antara mereka dan pengikut mereka di satu pihak melawan penjajah Belanda ditambah dengan lawan-lawan dakwah Wahabi di pihak lain, perang ini terkenal dengan Perang Padri. Ya, teman-teman, mungkin kita ingat ya waktu pelajaran dulu di sekolahan pernah mendengar sejarah Perang Padri. Mungkin bisa searching lagi nanti tentang Perang Padri. Baik, lanjut. Kata beliau, perselisihan yang terjadi antara para pelopor dakwah ini dan para penantangnya telah memuncak, di mana kekuatan dakwah ini semakin kuat hingga pemerintah penjajah merasakan adanya ancaman terhadap eksistensi dan pengaruhnya, sehingga ia memandang perlu untuk menumpas gerakan ini dan membasminya sebelum terlambat. Nah, ini pemerintah kolonial merasakan keberadaan mereka ini sangat berbahaya. Kemudian kata beliau, ia kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengobarkan peperangan melawan orang-orang Islam pengikut dakwah ini dengan dalih demi melindungi eksistensi golongan adat di daerah itu. Ini alasannya ya, ini alasannya. Jadi ingin memerangi mereka bertopengkan dengan membela atau eksistensi adat istiadat pada daerah tersebut. Kita lanjutkan. Pertempuran serta perlawanan antara golongan dakwah ini dan penjajah telah berlangsung lebih dari 15 tahun, yaitu sekitar 1822 sampai 1837 Masehi, yang berakhir dengan kemenangan pihak penjajah, di mana akhirnya mereka berhasil menguasai Sumatera Barat, tanah Minangkabau. La haula wala quwata illa billah. Jadi singkatnya, Belanda berhasil menang melawan kaum muslimin. Kini kekuatan penjajah telah mengalahkan pengikut-pengikut dakwah ini, di mana sebagian besar tokoh-tokohnya telah mati syahid. Namun dakwah itu sendiri tidaklah padam. Bara dan nyala apinya akan tetap hidup dan membasmi dan membakar segala yang ada di sekitarnya. Api dakwah itu pun terus menyala di tangan beberapa tokoh yang tulus ikhlas, yaitu Syekh Muhammad Abdullah Ahmad yang hidup antara 1878 sampai 1933 Masehi. Ya, saya ulangi, Syekh Muhammad Abdullah Ahmad 1878 sampai 1933 Masehi. Kemudian ada Syekh Haji Abdul Karim Amrullah 1879 sampai 1945 Masehi. Yang beliau ini, Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, merupakan ayah dari Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat yang sekarang, maksudnya sekarang, yaitu sekarang di zamannya penulis ya, 1981 apa ya, kalau tidak salah. Ya. Selain itu ada lagi Syekh Muhammad Jamil Jambek yang hidup 1860 sampai 1947 Masehi, dan juga Syekh Haji Thayyib Umar tahun 1874 sampai 1920 Masehi. Ya.
Hanya saja gerakan ini telah mengambil cara dan bentuk lain yang baru. Untuk itu didirikanlah pusat-pusat pendidikan dan ceramah-ceramah serta sekolah-sekolah dan pondok-pondok dengan nama Tawalib Sumatera. Kemudian majalah dan brosur-brosur pun telah diterbitkan seperti Al-Munir, Al-Bayan, Al-Bashir, dan Al-Itqan. Sedangkan yang dalam bentuk risalah seperti Al-Fawaid, Al-Ilmiyah, dan Iqadun Niyam. Saya ulangi. Sedangkan yang dalam bentuk risalah seperti Al-Fawaid Al-Ilmiyah dan Iqadun Niyam. Ini semua mempunyai pengaruh yang nyata dalam gerakan reformasi dan telah mendatangkan buah yang banyak. Kemudian gerakan Salafiyah ini pun mulai tersebar ke seantero daerah dan muncul di berbagai tempat. Ia telah muncul di Aceh di bawah pimpinan Syekh Al-Asfihani Aceh. Muncul pula di pulau-pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagainya. Di Pulau Jawa lahirlah organisasi Muhammadiyah tahun 1912 Masehi di Yogyakarta yang merupakan ex-ibu kota Indonesia. Demikian pula organisasi Al-Islah wal Irsyad, organisasi Al-Islah wal Irsyad tahun 1914 Masehi di Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia yang sekarang. Lahir pula di Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, tepat terselenggaranya konferensi Asia Afrika yang pertama. Di sana lahir organisasi Persatuan Islam ini yang dikenal dengan Persis, organisasi Persatuan Islam. Ini berdiri tahun 1933 Masehi. Nah, Masya Allah. Selanjutnya kata beliau, suatu hal yang kebetulan bahwa organisasi terbesar yang lahir di Indonesia atas dasar gerakan reformasi dan salafiyah telah memilih suatu nama yang menurut saya adalah nisbat yang tepat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Organisasi tersebut adalah organisasi Muhammadiyah. Saya sendiri kurang begitu tahu apakah pengambilan nama tersebut hanya secara kebetulan saja atau memang sudah diperhitungkan. Organisasi ini lahir di tangan pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, serta murid-murid beliau yang penuh semangat, serta para pengikut beliau yang tulus. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebelumnya adalah seorang khotib di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Beliau menduduki jabatan ini dengan gelar Khotib Amin. Beliau termasuk pedagang batik yang kaya, dan telah menunaikan ibadah haji sebanyak 2 kali. Sepulang beliau dari menunaikan ibadah haji yang terakhir, yaitu tahun 1902, saya ulangi supaya jelas tahunnya ya, tahun 1902, setelah tinggal beberapa lama di Mekah, di mana beliau mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh gerakan Wahabi, mengetahui hakikat dan prinsip-prinsipnya, serta mendengar hasil yang telah dicapainya dalam membasmi kerusakan-kerusakan, serta membawa manusia kembali ke agama mereka yang benar. Setelah beliau banyak menelaah pendapat tokoh-tokoh reformasi, seperti Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Syekh Muhammad Rasyid Ridho, dan lain-lain. Setelah itu semua, bulatlah tekad beliau untuk menyebarkan gerakan reformasi ini dan memulai gerakan salafiyah. Untuk itu, beliau berhenti dari jabatan beliau di Masjid Kesultanan untuk kemudian beliau berjuang demi gerakan itu dengan jiwa dan harta beliau, serta beliau lakukan itu semua dengan ketekunan yang tiada bandingnya. Kemudian beliau berpulang ke rahmatullah tahun 1923 dengan jiwa yang puas dan memuaskan setelah beliau menyaksikan sendiri tersebarnya dakwah dan gerakan beliau, buah dari gerakan beliau, serta bertambahnya pendukung dan pengikut beliau. Coba kita lihat dulu teman-teman, siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau meninggal 1923, berarti kurang lebih 12 tahun ya sebelum kemerdekaan Indonesia. Baik, lanjut. Allah pun telah menghendaki bahwa di kemudian hari organisasi ini mempunyai cabang dan rantingnya di segala penjuru tanah air, serta memiliki sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatannya, beberapa perguruan tinggi, rumah sakit, rumah yatim, dan lain sebagainya. Di setiap desa atau daerah hampir dapat dipastikan adanya cabang, sekolah, rumah sakit, klinik,
rumah yatim atau pusat pendidikan dari organisasi ini. Sehingga organisasi Muhammadiyah tidak diragukan lagi adalah organisasi terbesar yang mengemban gerakan reformasi di Indonesia. Bahkan, konon almarhum Syekh Sayyid Amin Al-Husaini pernah mengatakan dikala beliau berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri konferensi Asia Afrika yang pertama, bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Ini kata Syekh Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Kata beliau selanjutnya, adapun organisasi Al-Islah wal Irsyad, jadi beliau selesai berbicara tentang organisasi Muhammadiyah. Sekarang beliau berganti berbicara tentang organisasi yang beliau sebutkan yang kedua, yaitu organisasi Al-Islah wal Irsyad. Ini saya searching, ini ternyata nama lama dari organisasi Al-Irsyad. Jadi namanya Al-Islah wal Irsyad. Adapun organisasi Al-Islah wal Irsyad adalah organisasi yang menghimpun sebagian putra-putra keturunan Arab di Indonesia. Organisasi ini kelahirannya dimulai dengan kedatangan Syekh Ahmad As-Surkati As-Sudani ke Jakarta. Ya, kembali lagi teman-teman, sebelum kita lanjut, tadi saya mengatakan saya searching bahwa Al-Islah wal Irsyad adalah nama awal dari organisasi Al-Irsyad. Nah, sebelum saya searching, saya sudah menerka-nerka karena pendirinya itu Syekh Ahmad Surkati, dan memang pendiri Al-Irsyad itu adalah Syekh Ahmad As-Surkati. Begitu ya. Kita lanjutkan. Kata penulis, beliau telah menetap di Madinah. Beliau, Syekh Ahmad As-Surkati ini, telah menetap di Madinah dalam jangka waktu yang tidak sedikit sebelum sampai ke Indonesia. Di sanalah beliau telah menghirup ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan dari sumbernya yang jernih, dan beliau telah mempelajari prinsip-prinsip gerakan reformasi dari tokoh-tokoh ulama Madinah. Organisasi ini telah sukses dan memiliki lembaga-lembaga yang bekerja untuk gerakan pembaharuan serta penerangan agama di kalangan umat Islam, sehingga ia mempunyai banyak pengaruh positif. Namun kegiatan dari organisasi ini mulai sedikit demi sedikit merosot setelah adanya integrasi antara putra-putra Arab dengan putra-putra pribumi pada masa kemerdekaan. Syekh Ahmad As-Surkati mempunyai banyak murid serta pengikut yang mempelajari berbagai ilmu dari beliau serta mewarisi semangat jihad dan perjuangan beliau yang sampai sekarang mereka masih terus berjuang dan saya ulangi, memiliki murid yang sampai sekarang mereka masih terus berjuang, di antaranya Tuan Abdurrahman Baswedan di Yogyakarta dan Tuan Umar Holbaish almarhum di Surabaya. Tentang organisasi Persatuan Islam, nah ini berpindah ke organisasi setelahnya lagi. Tentang organisasi Persatuan Islam yang lahir karena ide dari Syekh Haji Zamzam Palembang pada tahun 1923 Masehi, saya ingin sejenak memperkenalkan seorang tokoh yang terkenal dalam gerakan itu, yaitu Syekh Ahmad Hasan. Beliau adalah seorang ulama yang menonjol dalam gerakan pembaharuan agama serta kesadaran Islam. Dalam gerakan beliau telah menempuh suatu cara yang mendekati cara yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tegas, terus terang, dan tidak berminyak air. Beliau selalu memerangi kemusyrikan, bid'ah, dan kemungkaran, dan selalu mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menolak sikap fanatik buta dan taklid madhab. Ini beliau lakukan melalui ucapan-ucapan beliau yang tajam dan pena beliau yang tajam pula. Beliau tidak takut celaan orang demi kebenaran. Beliau memiliki banyak buku karangan, di antaranya Tafsir Al-Furqan, Muhammad Rasulullah, Kitabus Shalah, dan buku Soal Jawab. Terakhir ini adalah sebuah buku yang memuat fatwa-fatwa beliau tentang agama. Dan juga telah diterbitkan di bawah pimpinan beliau majalah Pembina Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi muda Islam, khususnya para cendekiawan. Ini berbicara tentang Kiai Ahmad Hasan ya. Beliau mempunyai beberapa orang murid yang menonjol yang telah belajar agama dari beliau. Di antaranya, ini muridnya siapa? Ahmad Hasan, yaitu muridnya adalah diantaranya Muhammad Nasir, ex Perdana Menteri Republik Indonesia, Ketua
Ketua Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia, Ketua DDII, anggota Dewan Pendiri Rabithah Alam Islami, dan Wakil Ketua Muktamar Alam Islami. Saya kira antum semua paham lah tentang siapa Muhammad Nasir. Organisasi ini mempunyai beberapa lembaga, di antaranya ialah Pondok Pesantren di Kota Bangil, Jawa Timur, yang dahulu berada di bawah pimpinan Ahmad Hasan. Adapun direkturnya yang sekarang adalah Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan, salah seorang putra dari Syekh Ahmad Hasan yang menggantikan beliau. Maka beliau menjadi sebaik-baik pewaris dari sebaik-baik orang yang diwarisi. Di samping itu masih ada beberapa lembaga yang lain. Ya, selain di organisasi-organisasi di atas, kata beliau, masih ada lembaga-lembaga yang lain yang tersebar di beberapa penjuru tanah air yang dipelopori oleh tokoh-tokoh yang tidak tergabung ke dalam salah satu organisasi atau lembaga yang tersebut di atas. Namun demikian, lembaga-lembaga tersebut mempunyai andil yang besar dalam menyebarkan gerakan reformasi dan gerakan salafiyah ini. Tokoh-tokohnya meskipun berbeda-beda kemampuan, namun sama-sama bekerja demi tersebarnya dakwah ini serta memerangi segala kerusakan dan penyelewengan dalam Islam sekuat tenaga. Sebagian dari lembaga-lembaga tersebut sebagai contoh akan saya sebutkan. Misalnya Madrasah Amiriyah Islamiyah dan Madrasah Sa'diyah di Sulawesi. Ada pula Madrasah Islamiyah Sultaniyah di bawah pimpinan Syekh Muhammad Basyuni Imran di Sambas, Kalimantan. Kemudian ada Madrasah Muallimin yang didirikan oleh Al-Ustadz Haji Abdurrahman di Amuntai. Kemudian Madrasah Watoniyah Islamiyah di Jawa Tengah. Dan yang terakhir yang disebutkan beliau, Pondok Pesantren Mas Kumambang di Gresik. Nah, Masya Allah. Kemudian selanjutnya kata beliau, secara khusus terhadap yang terakhir ini saya ingin menyebutkan beberapa hal. Terhadap yang terakhir maksudnya terkait dengan pesantren Mas Kumambang ini ya. Beliau ingin bercerita tentang Pondok Pesantren Mas Kumambang. Kata beliau, secara khusus terhadap yang terakhir ini saya ingin menyebutkan beberapa hal. Bahwa para pengasuh pondok pesantren ini dulunya termasuk lawan-lawan keras dari Wahabi yang menyatakan bahwa aliran Wahabi adalah golongan yang menyeleweng dari agama serta keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta menyesatkan umat Islam selain dia sendiri adalah sesat, bahwa ia tidak senang kepada Rasulullah SAW, menghina para wali, meremehkan syiar-syiar agama serta segala kedustaan lainnya. Hal ini tidak mengherankan disebabkan mereka itu belum mendapatkan informasi tentang gerakan Wahabi selain yang dihembuskan oleh lawan-lawan gerakan ini yang terdiri dari orang-orang yang mengaku berilmu, para pengikut Syarif-Syarif Hijaz yang telah mereka tulis dalam kitab-kitab karangan mereka yang mereka penuhi dengan kedustaan-kedustaan, kabar-kabar palsu, serta kisah-kisah hayalan yang sangat jahat untuk gerakan ini. Namun keadaan telah berubah, kata beliau ya. Namun keadaan telah berubah. Hal itu terjadi setelah Syekh Ammar Faqih. Ya, saya ulangi. Hal itu terjadi setelah Syekh Ammar Faqih, yaitu putranya Kiai Faqih Mas Kumambang ya. Salah seorang putra dari pengasuh pondok yang terdahulu kembali dari menunaikan ibadah haji tahun 1928 Masehi yang telah mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh gerakan ini selama beliau berada di Mekah. Beliau telah mendapatkan dari mereka berita sebenarnya dari gerakan ini serta prinsip-prinsipnya, sehingga beliau sadar betul betapa efek jauh dari berita dusta yang selalu dipropagandakan dalam melawan gerakan ini. Beliau pun yakin bahwa kebanyakan ulama Indonesia telah menjadi korban kedustaan. Dikala beliau mengungkapkan pendapat-pendapat beliau di muka orang banyak, terjadilah perselisihan dan debat antara beliau melawan ulama yang masih memegang gambaran lama. Perselisihan itu pun berjalan lama dan semakin memuncak, namun akhirnya dakwah beliaulah yang menang dengan tersebar luasnya dakwah beliau dan makin banyaknya pengikut beliau. Kemudian, dikala urusan pondok diserahkan ke tangan beliau menggantikan ayah beliau, Syekh Muhammad Faqih, maka
pengaruh gerakan ini makin bertambah dan makin luas, sehingga pondok ini merupakan pusat penyebaran gerakan reformasi dan gerakan salafiyah di daerahnya. Kebanyakan dari tokoh-tokoh reformasi serta pengemban gerakan ini yang menggabungkan diri ke dalam gerakan-gerakan reformasi kebanyakan adalah lulusan pondok pesantren ini. Syekh Ammar Faqih mempunyai beberapa karangan, antara lain Tuhfatul Ummah fil Aqaid wa Raddil Mafasid, Hidayatul Ummah, Silatul Ummah, dan Tahdidu Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai wasiat beliau pada waktu sakit menjelang wafat, dalam bait syair, da'u syia'an syatta tusyattitu syamlakum, da'u bida'an yukhsya biha ma yahulu, da'u kulla bid'atin da'u kulla syi'atin ila millatin qad kana fiha ar-rasulu, tasiru bi'aunillahi min ahli sunnatin yuwasi 'alaiha ay ya'addal 'aqulu. Artinya, tinggalkanlah sikap bercerai-berai yang akan memporak-porandakan kesatuan kamu. Tinggalkanlah perbuatan bid'ah yang akan mendatangkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tinggalkanlah setiap bid'ah, tinggalkanlah setiap perpecahan. Kembali kepada agama yang Rasul berada di dalamnya. Niscaya dengan pertolongan Allah kamu termasuk golongan pengikut sunnah yang selalu dipesankan untuk dijadikan pegangan yang berakal. Kemudian setelah beliau berpulang ke rahmatullah, beliau digantikan oleh Ustadz Najih Ahyad, yaitu penulis buku ini ya, seorang menantu dan murid beliau. Beliau di sini yang dimaksud siapa? Kiai Ammar Faqih. Pada masa kepemimpinan pemangku pondok yang sekarang ini, maksudnya saat dipegang Kiai Najih Ahyad, maka telah ditetapkan Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai buku wajib yang harus dipelajari di pondok ini, serta buku-buku yang senafas dengan itu. Nah, selesai ya. Insya Allah untuk pembahasan setelahnya ini ada pengaruh Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kita baca pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.